Hai guys, subscribe Nimsa 1422230. Di sini saya akan mempraktikkan cara penggunaan ArcGIS, yang dimana sesuai dengan acara 1 praktikum SIL, yaitu registrasi dan digitasi. Pertama-tama, download terlebih dahulu ArcGIS-nya, karena jika tidak download, maka tidak ada ArcGIS. Kemudian, pilih terlebih dahulu peta yang akan digunakan. Lalu kemudian kita membuka aplikasi ArcGIS, yang dimana layarnya akan seperti ini, di My Templates. Baru kita klik blank map, lalu kita okekan. Nah, selanjutnya kita akan mengatur di toolbars, yaitu klik Customize, kita klik Toolbars. Nah, di sini akan membutuhkan checklist seperti di layar, yang dapat dilihat di layar apabila semua sudah di checklist. Kemudian kita lanjut ke Customize di Exception. Kita akan menunggu. Nah, di sini semua juga di checklist juga, supaya tidak lupa. Lalu kita close. Kemudian kita akan mengklik Layers. Lalu kita klik Property. Di properti ini itu kita akan menentukan koordinat kita dari klik Projected Coordinate System, yang dimana itu untuk mengatur UTM petanya. Lalu kita ke UTM, link tanda plus, lalu kita memilih WGS 1984. Nah, di sini tuh apabila peta yang kita dapat berada di data di lab itu ada di North dan South, atau ada di utara dan selatan, dan data saya atau peta saya itu berada di North atau utara, jadi saya memilih Northern. Dan saya berada di zona 47. Lalu saya klik kanan, lalu Add to Favorite. Mengklik Add Point Controls, lalu kita arahin ke arah pojok kiri bawah dan pojok kanan atas. Dengan cara kita perbesar terlebih dahulu, kita geser, kita klik di tanda grid, klik kiri lalu klik kanan, lalu diketik atau diklik input X dan Y. Nah, kita akan masukkan X dan Y sesuai peta. Begitu juga untuk di kanan atasnya. Lalu kita okekan. Nah, apabila layarnya putih seperti ini, kita dapat membuatnya seperti mengklik administrasi ini atau petanya, klik kanan, lalu klik Zoom to Layer. Maka akan kembali seperti semula. Selanjutnya untuk di kanan atas, kita lakukan seperti yang sama di kiri bawah. Maka hasilnya akan seperti ini saat bentuk 2 titik. Apabila peta yang kamu gunakan itu mengalami kemiringan atau misalnya tidak berbentuk horizontal, kamu bisa mengeditnya di sini. Atau dinamakan ini View Link Table. Di sini tuh bisa mengatur X dan Y-nya. Nah, apabila sudah benar, klik Georeferencing di bagian kiri atas, lalu klik Update Georeferencing. Setelah itu, kita akan mengklik katalog yang berada di sebelah kanan. Kemudian, kita akan memilih file yang akan kita gunakan dengan cara Connected to File seperti ini. Lalu kita akan memilih file kita. Lalu kita okekan. Ini dimana dari folder ini tuh untuk menyimpan peta kita, hasil dari peta kita. Kemudian kita mengklik di bagian foldernya, klik kanan, lalu klik New, lalu Save File. Nah, di sini kita akan membuat namanya menjadi batas administrasi. Lalu, kita mengganti fitur tab-nya menjadi poligon, dan kita mengedit menjadi UTM sesuai dengan peta kita sebelumnya, yaitu berada di 47N, lalu diokekan, lalu oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan mengganti atau mengedit dengan
warna color atau warnanya tidak ada, dengan ketebalan yang bisa diatur sendiri, dan warnanya di warna hitam, lalu dihapuskan. Lalu kita akan mengeditnya dengan cara klik di baris administrasi tersebut, kita klik kanan, lalu kita memilih Edit Features, lalu Start Editing. Cara pengeditannya itu adalah dengan mengklik di bagian batas-batas ini, di mana itu harus ada 3 wilayah. Caranya seperti ini, kita hanya menentukan titik-titiknya mengikuti batas yang sudah ada. Begitu sampai sudah memenuhi 3 wilayah. Yang ini adalah hasil dari mana kita memotong batas administrasinya menjadi 3 wilayah. Selanjutnya itu kita akan memilih di bagian sini, editor. Kemudian kita klik stop editing. Lalu kita klik yes. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan mengedit sungai, di mana untuk setiap wilayah itu memilih 3 sungai. Caranya itu sama seperti yang batas administrasi itu, kita buka katalog, lalu kita klik bagian file kita klik kanan, lalu kita klik new, lalu kita klik save file, kita mengedit menjadi namanya sungai, lalu menjadi filter cat-nya menjadi polyline, dan tidak lupa untuk mengedit menjadi zona 47, lalu oke. Lalu oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita edit di bagian ada garis. Lalu kita mengganti warna menjadi warna biru yang kita inginkan dengan tebalan mengikuti kemauan kita sendiri. Lalu oke. Lalu kita klik sungai, klik kanan. Lalu kita akan klik edit features dan start editing lagi. Untuk menentukan atau membuat garis-garis itu hampir sama seperti yang ada di administrasi, yaitu dengan cara mengklik ini di bagian tersebut. Dengan cara seperti ini, hingga sampai akhir dari sungai tersebut. Nah, ini adalah hasil dari kita menentukan sungai yang ada di setiap wilayah yang ditandai dengan warna biru. Selanjutnya kita save seperti dengan batas administrasi, yaitu klik dengan editor, lalu stop editing, lalu kita klik yes. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan jalan, sama seperti metode sebelum-sebelumnya, mengklik katalog, lalu klik folder, new, lalu save file, lalu kita akan mengetik jalan, lalu setelah itu kita mengganti menjadi polyline, dan kita mengedit seperti sebelumnya itu 47 north. Nah, kemudian kita okekan, lalu kita okekan kembali, maka hasilnya akan ada nama jalan, lalu kita edit dengan warna merah, dengan ketebalan yang diinginkan, lalu diokekan. Nah, ini sama dengan sungai, yaitu memilih 3 jalan yang ada di tiap wilayah. Lalu kita klik jalan, kita klik kanan, lalu kita edit lagi, start editing. Kemudian kita klik filter features, kita klik bagian jalan. Nah, selanjutnya kita menitik-nitikin di bagian jalan tersebut, seperti ini. Begitulah step-step yang lainnya, sampai batas jalan ini membentuk seperti ini. Maka inilah hasil jalan di sebagian wilayah tersebut, yang ditandai dengan warna merah. Lalu kita meng-save-nya sama seperti juga yang sebelum-sebelumnya, yaitu dengan cara editor.
stop editing, lalu klik yes. Nah, maka inilah adalah hasil akhir dari penentuan batas administrasi, kemudian sungai, dan jalan. Nah, selanjutnya yang terakhir kita katalog lagi. Lalu kita pilih lagi filenya, kita pilih new, save file, lalu kita mengklik menjadi namanya mengganti jadi titik dengan filter tabnya point. Lalu kita edit lagi dengan koordinat, lalu oke. Lalu kita editing lagi dengan warna yang bebas, dengan ukuran yang bebas juga. Lalu diokekan. Memilih 3 titik yang random di semua wilayah, di antara wilayah ini. Sebelum itu kita klik Feature, Start Editing. Kita akan memilih titik yang random seperti ini. Kita mengklik. Titik 1. Lalu kita memilih titik 2. Terus kita bisa memilih titik sebelah sini. Dan di sebelah sini. Dan di bagian atas. Oke. Maka ini adalah hasilnya. Titik berwarna hitam. Lalu kita klik editor, stop editing, lalu yes. Nah, maka ini adalah hasil dari penggunaan ArcGIS. Selanjutnya itu kita akan meng-unchecklist di bagian administrasi Kota Binjai. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan men-save dengan cara klik file, save, as. Nah, ini bisa di-save di folder kita masing-masing. Seperti itulah cara penggunaan ArcGIS. Mohon maaf bila ada yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.